Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita TVmu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo menggelar workshop pondok pesantren. Workshop ini menjadi wadah untuk menggali inspirasi dan belajar bersama berkaitan dengan manajemen pondok pesantren. Dalam rangka mewujudkan pesantren Muhammadiyah Purworejo yang berkualitas dan berkemajuan, Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau LP2 MPDM Purworejo gelar workshop pondok pesantren dengan membahas kurikulum pesantren di Kampus 3 Sucen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Workshop ini didasari oleh perjalanan pondok pesantren Muhammadiyah di Purworejo yang sudah berdiri lama, namun perkembangannya belum signifikan. Sehingga workshop ini menjadi wadah untuk menggali inspirasi dan belajar bersama berkaitan dengan manajemen pondok pesantren. Workshop pondok pesantren diikuti 20 peserta dari perwakilan manajemen pondok pesantren Muhammadiyah di Purworejo, yakni Pondok Pesantren Darul Arkom Bayan Purworejo dan Muhammadiyah Boarding School Pituru Purworejo. Mudir MBS Klaten Ustadz Muhammad Farudin Sasmita menjadi narasumber General Stadium Workshop. Ia menyampaikan bahwa semua pihak manajemen harus berani untuk berubah, karena perubahan adalah suatu kepastian. Dengan perubahan akan menghasilkan inspirasi, motivasi, dan juga aksi, sehingga pesantren yang dikelola akan menjadi pesantren yang berkemajuan. Pesan kepada saudara-saudara kami bahwa takdir itu adalah kepastian sunatullah. Perubahan itu harus kita lakukan untuk lebih baik daripada sebelumnya, maka dibutuhkan mindset, dibutuhkan mentalitas, dibutuhkan perubahan juga dalam segala hal untuk menjadikan pondok kita, diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah sukses untuk pondok di Purworejo, baik Al-Bayan maupun dari MPS Purworejonya. Dengan semangat perubahan yang kita munculkan, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, MPS yang ada di Purworejo akan berkembang dengan besar-besar. Ketua LP2 MPDM Purworejo menyampaikan bahwa salah satu permasalahan di Purworejo adalah asatizah yang setiap tahun berganti, sehingga metode pengajaran yang disampaikan kepada santri berbeda-beda. Tujuan daripada desain kurikulum ini adalah untuk meninjau ulang kurikulum yang sudah ada dengan harapan kedepannya masing-masing pesantren yang ada di Purworejo ini untuk kurikulum semakin baik, semakin tertata dan menghasilkan produk yang ingin dicapai adalah masing-masing pesantren yang ada di Purworejo, baik dari Darul Arkom maupun dari MBS, mempunyai kurikulum yang menjadi acuan di satuan pendidikannya masing-masing, di pesantrennya masing-masing, dan menjadi buku kurikulum yang sudah lengkap seperti itu. Rencana tindak lanjut dari workshop ini yakni setiap pondok pesantren akan bergerak melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan dan membuat kelengkapan pembelajaran pondok serta lainnya. Ahmad memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah. Dalam upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng, seluruh pimpinan organisasi otonom wilayah dan karyawan di lingkungan Gedung PWM Jateng berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan Gedung PWM Jateng. Dalam upaya mewujudkan lingkungan Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng yang maju, profesional, dan modern, seluruh pimpinan organisasi otonom wilayah dan karyawan di lingkungan Gedung PWM Jateng berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan Gedung PWM Jateng. Kegiatan kerja bakti ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih di Gedung PWM Jateng dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta representatif menjadi bagian dari kinerja yang efisien. Adapun beberapa lokasi yang dibersihkan diantaranya halaman gedung PWM dan musola, lantai 1 meliputi lobi lantai 1, kantor Lazismu Jateng, kantor Aroma,
Kemudian lantai 2 meliputi ruang kesekretariatan PWM dan PWA, lantai 3 meliputi ruang kesekretariatan Dikdasmen, MPKU dan MEB, lantai 4 meliputi ruang Ortom Wilayah dan MPI, serta lantai 5 ruang Sinar Muhindo. Tak hanya itu, para partisipan terlihat antusias dan bersemangat. Mereka juga membersihkan setiap sisi ruangan dengan teliti. Setelah kerja bakti, para pimpinan Ortom dan karyawan melanjutkan sarapan bersama. Kerja bakti ini melibatkan semua elemen yang ada di kantor, mulai dari karyawan PWM Jawa Tengah, kemudian majelis dan lembaga di Jawa Tengah, dan tidak lupa kami melibatkan Ortom di kantor Muhammadiyah Jawa Tengah ini. Dengan kegiatan ini kami berharap ini sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk kerjasama, guyup, rukun, dan sebagainya. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam upaya menguatkan ideologi Muhammadiyah dan Aisyah serta meningkatkan kapasitas memimpin Aisyah di Jawa Tengah, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah gelar Baitul Arkom untuk badan pembantu pimpinan, yakni Majelis Lembaga Aisyah di tingkat Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah atau PWA Jateng gelar Baitul Arkom untuk Majelis Lembaga Aisyah di tingkat Jawa Tengah. Dengan tema peneguhan ideologi kader Aisyah dalam mewujudkan agilitas organisasi yang mampu beradaptasi di era disrupsi. Baitul Arkom ini sebagai dasar untuk pimpinan agar memiliki ideologi Muhammadiyah dan Aisyah secara tepat, sehingga ketika memimpin Aisyah di Jawa Tengah memiliki kapasitas dan dasar yang kuat. PWA Jateng memiliki kegiatan berjenjang, yakni setelah seluruh PWA Jateng mengikuti Baitul Arkom, kemudian dilanjutkan dengan Training of Trainer atau TOT, yang mana nantinya akan berperan sebagai instruktur dalam kegiatan Aisyah Jawa Tengah, salah satunya Baitul Arkom. Menurut laporan Ketua Panitia Lintal Muna, peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 114 peserta anggota Badan Pembantu Pimpinan atau BPP, terdiri dari 7 majelis dan 3 lembaga. Dengan adanya ibu-ibu dari jajaran pimpinan di Baitul Arkom, ibu-ibu itu akan lebih mantap beraisyah. Kemudian diharapkan nanti dari rencana berikutnya ibu-ibu dari jajaran pimpinan Aisyah itu akan semakin semangat untuk mengkaji dari ideologi Muhammadiyah dan mengkaji dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan juga ketarjian. Itu harapan dari Baitul Arkom yang diadakan pada hari ini dan besok. Ketua PWA Jateng Eni Winariati berharap kedepannya Aisyah se-Jawa Tengah juga mengadakan Baitul Arkom, karena untuk memimpin mereka harus memiliki dasar yang kuat. Orang-orang yang di TOT itu memiliki kapasitas keilmuan yang layak untuk bisa diangkat menjadi trainer di Baitul Arkom. Oleh karenanya, maka peserta yang sekarang ini kegiatan Baitul Arkom, trainernya itu adalah produk BW Aisyah Jawa Tengah itu sendiri. Nah, harapannya setelah kegiatan ini selesai, seluruh daerah juga sama. Sampai cabang, ranting juga semuanya mengadakan Baitul Arkom. Karena itu adalah bagaimana mereka memimpin itu tentu harus memiliki basic yang kuat. Terkait dengan Aisyah, pahamnya, ideologinya, dan sebagainya. Nah, setelah itu adalah amal usaha seperti TK Aba, guru-gurunya, kepala sekolahnya, SD Aisyah, gurunya, kepala sekolahnya, panti asuhan, pengurusnya, kemudian nanti juga Dikdasmen pengelolanya, itu semuanya akan di Baitul Arkom agar mereka itu tidak melenceng dari yang digariskan oleh Aisyah di dalam berorganisasi dan bergerak di kemasyarakatan agar manfaatnya itu jauh lebih tercapai. Tim TVMU memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid dan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta gelar pelatihan jurnalistik untuk pimpinan ranting dan cabang Muhammadiyah se-Surakarta. Dan pelatihan ini kedepannya ranting dan cabang bisa saling sharing informasi tentang kemajuan ranting dan cabang.
Pelatihan jurnalistik untuk syiar dan dakwah diikuti 62 pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM dan 7 pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM se-Surakarta. Kegiatan digelar di Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Surakarta ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid dan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta atau LPCRPM dan MPI PDM Surakarta. Pelatihan jurnalistik dibuka oleh Wakil Sekretaris PDM Surakarta Azari. Ia mengapresiasi suksesnya acara dan pelatihan jurnalistik untuk PRM dan PCM ini sangat bermanfaat untuk membuka literasi jurnalistik. Setelah pelatihan, ia berharap PRM dan PCM mengembangkan materi pelatihan untuk menyiarkan kegiatan di ranting dan cabang. Azari menyampaikan tindak lanjut pelatihan yakni untuk pengembangan syiar ranting dan cabang. Hal itu sehingga ranting dan cabang bisa saling sharing informasi tentang kemajuan ranting dan cabang. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali karena membuka literasi jurnalistik yang nanti akan bisa dikembangkan untuk lebih mensiarkan kegiatan-kegiatan yang ada di ranting dan cabang. Sehingga para ranting dan cabang bisa saling sharing informasi tentang kemajuan-kemajuan yang ada di masing-masing ranting dan cabang. Dan acara ini sukses. Selain itu, narasumber pelatihan sekaligus pemimpin redaksi Muhammadiyahsolo.com Solahuddin menyampaikan tujuan pelatihan jurnalistik ini untuk membekali kemampuan menulis berita kepada PRM dan PCM se-Surakarta. PCM dan PRM bisa melaporkan berita di ranting dan cabang untuk dikirimkan ke website Muhammadiyahsolo.com. Materi pelatihan penulisan berita masih bersifat dasar. Pemimpin redaksi majalah Langkah Baru MPI PDM Surakarta berharap pelatihan ini mampu memberikan semangat agar bisa menulis berita secara sederhana. Aktivitas di ranting dan cabang ditulis menjadi berita sehingga aktivitas tersebut bisa dibaca dan menjadi inspirasi oleh banyak orang. Dengan kegiatan ini mendorong ranting dan cabang agar memandang tim media Muhammadiyah sangat penting sebagai media syiar keislaman dan kemuhammadiyahan. Sifatnya masih dasar ya. Materi yang kami sampaikan tadi adalah materi tentang penulisan berita yang bersifat dasar ya, terutama materi penulisan berita straight news gitu ya. Jadi kami menyampaikan tentang apa itu berita, apa itu news value, apa itu 5W1H, apa itu straight news, kemudian feature dan seterusnya. Ya, semoga yang dasar ini bisa menjadi bekal mereka agar nanti bisa menulis secara sederhana aktivitas mereka di ranting dan cabang sehingga nanti aktivitas itu bisa dibaca oleh banyak orang. Salah satu peserta pelatihan jurnalistik Edi Sumarno dari PRM Kota Barat Badran menyampaikan kesan baik dan positif. Hal itu karena bisa melek jurnalistik, pelatihan ini juga memberikan pengalaman baru tentang jurnalistik, tulis-menulis dan penulisan berita. Hal serupa juga disampaikan Eko Sutrisno dari PRM Pajang. Ia menjadi semakin tahu dunia tulis-menulis berita. Ia berharap ada tindak lanjut pelatihan jurnalistik cabang dan ranting berikutnya. Arianto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.